Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Mari kita lanjutkan membahas tentang penjelasan adawatus syaitan, permusuhan dengan setan. Seperti yang disampaikan kemarin bahwa hati itu saling berebutan antara bisikan Allah melalui para malaikatnya dengan bisikan setan. Agar hati kita terhindar dari bisikan-bisikan setan, maka hendaklah kita mengucapkan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wadzalika, yang demikian itu, la yaqdiru, tidak akan mampu alaihi kepadanya, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-ghalibu alaihim zikrullah ta'ala, yang terbiasa bagi mereka zikir kepada Allah. Artinya tidak mungkin orang bisa memusuhi setan. Tidak bisa seseorang hatinya terhindar dari setan kecuali adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, yang selalu dan senantiasa terbiasa berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir, karena dengan mengingat Allah, baik dengan ucapan maupun yang lebih-lebih adalah zikir khafi di dalam hati, maka itu akan menghindarkan hatinya dari bisikan-bisikan syaitan. Wa innama syaitanu yatufu alaihim fi awqatil faltat, dan sesungguhnya setan itu selalu berkeliling alaihim, kepada orang-orang, kepada orang yang takwa, sekalipun fi awqatil faltat, pada waktu-waktu lepas, ala sabilil khalsah, secara diam-diam. Jadi ketika seseorang sedang tidak berzikir, sedang tidak pegang tasbih, sedang tidak wirid, sedang tidak sholat, maka ketika itulah setan ini secara diam-diam terus mengawasi kapan ini hatinya sedang tidak mengingat Allah. Maka disitulah setan akan masuk secara diam-diam. Maka para ulama, khususnya dalam mereka yang mendalami ilmu torekat, ya, zikir itu, ingat kepada Allah itu tidak harus dengan selalu membawa tasbih, tidak harus dengan mengucapkan bil lisan, tetapi zikir yang lebih penting adalah zikir dengan hati itu. Menyadari bahwa apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya, apa yang dilihatnya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir semacam inilah yang akan berdampak kepada setiap orang yang melakukannya untuk tidak mendapatkan bisikan-bisikan syaitan, sehingga dia senantiasa merasa dilihat oleh Allah, gerak-geriknya dilihat oleh Allah, dan semua yang dilakukannya juga adalah atas kehendak Allah. Maka dia tidak akan berani untuk melakukan bisikan-bisikan syaitan itu. Qala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang ittaqau, yang bertakwa, idza massahum ta'ifun, apabila mereka dihinggapi dengan pikiran-pikiran jahat, minasyaitoni, dari syaitan. Jadi kalau orang yang baik-baik, orang yang takwa, orang yang dekat dengan Allah, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, jika ada perasaan dalam hatinya dihinggapi oleh pikiran-pikiran jahat, minasyaitoni, tentu yang berasal dari syaitan, tazakkaru, mereka langsung mengingat Allah. Faizan,
ketika mereka mengingat Allah, hum mubsirun, maka mereka dengan jelas melihat, dengan jelas menyadari semua kesalahan-kesalahannya. Jadi manakala orang yang bertakwa ini merasa pikirannya dihinggapi oleh pikiran jahat dari setan, maka langsung ingat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu maka akan nampaklah dengan jelas dalam mata batinnya, ainul basirahnya, menyadari bahwa ini salah. Nah, ini salah, ini bisikan setan. Nah, kenapa? Karena ada zikir dulu. Jadi untuk menghilangkan bisikan setan sekali lagi adalah dengan zikir kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak ingin terbawa oleh bisikan setan, tidak mau dipengaruhi oleh bisikan setan, maka hendaklah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti setan akan kabur dan kita akan terselamatkan dari godaannya. Waqala, dan berkata siapa mujahid fi makna qaulillahi ta'ala, dalam memberikan penafsiran tentang makna firman Allah dalam surat An-Nas yang selalu kita baca, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, pada ayat min syarril waswasil khannas ini Imam Mujahid ini seorang ahli tafsir besar yang menjadi rujukan para mufassir selanjutnya. Beliau termasuk golongan tabi'in. Qala, Imam Mujahid berkata, huwa, setan itu munbasitun, menyebar alal qalbi, kepada hati. Fa iza zakarallaha ta'ala, ketika orang tersebut atau hati itu ingat kepada Allah, khannasa, maka mundurlah setan, wan qabadha, dan mengerut. Jadi kata Mujahid, yang dimaksud dengan khannas itu memang karena setan ini ketika masuk ke dalam hati kita, mereka menyebar. Kemudian ketika hati itu ingat kepada Allah, maka khannasa, setan itu menjadi mundur, wan qabadha, dan mengerut. Wa idza ghafila, kalau hatinya lupa, inbasato, menyebar lagi, meber kalau orang Sunda bilang, ala qalbi, di dalam hati orang itu. Jadi tergantung setan ini menggoda hati seseorang, tergantung keadaan hatinya sendiri. Kalau hatinya sedang kosong, maka dengan leluasa setan ini masuk dan mempengaruhi semua gerak-gerik si empunya hati itu. Tetapi kalau hatinya itu sedang ingat kepada Allah, maka khannasa, setan juga jadi mundur, bahkan mengkerut. Ketika dia lupa lagi, setan berkembang lagi, setan menyebar lagi. Terus demikian. Fattatarudu baina dzikrillahi ta'ala wa waswasis syaitan kattatarud baina nur wa zulam. Saling bergantiannya antara ingat kepada Allah, antara zikir, dan antara bisikan setan, itu tidak ada bedanya seperti bergantinya antara cahaya dengan kegelapan. Wa bainal laili wan nahar, antara siang dan malam, terus saling bergantian. Walitadadihima, dan untuk berlawanannya antara zikir kepada Allah dengan waswasi syaitan, qala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, istahwadza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Istahwadza, menguasai, alaihim, kepada mereka, manusia maksudnya. Siapa? Syaitanu, syaitan. Fa'ansahum, maka setan menjadikan mereka lupa zikrallahi, akan zikir kepada Allah. Jadi manakala kita ingat kepada Allah, si setan akan kabur. Ketika kita melupakan Allah, maka setan dengan mudah masuk ke dalam hati kita. Dan karena sudah masuk hati seseorang itu sudah dimasuki setan, maka apa yang dilakukannya adalah instruksi dari setan. Dari mulai korupsi, manipulasi, kemudian prostitusi, judi, apapun yang dilakukannya itu
berdasarkan instruksi dari setan tersebut. Sekali lagi, setan ketika menguasai hati seseorang, maka dia akan berusaha untuk melupakan orang tersebut agar tidak ingat kepada Allah. Jadi kalau ingat kepada Allah ya, dengan sendirinya setan akan kabur. Maka berulang kali Imam Ghazali menyampaikan di sini berdasarkan argumentasi yang beliau sampaikan ini, bahwa setan itu akan kabur manakala hati kita sedang ingat kepada Allah. Waqala, dan berkata siapa Anasun, Anas qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, wadi'un, meletakkan khurtumahu, belalainya, ala qalbi ibni Adam, di dalam hati anak Adam. Setan itu meletakkan belalainya di dalam hati seseorang. Fa in huwa zakarallaha khannasa. Kalau orang tersebut, kalau hati orang itu ingat kepada Allah dengan aurat yang diajarkan oleh para mursyid terutama ya, maka khannasa, setan mundur dan mengkerut. Maka alhamdulillah kita di Nahdlatul Ulama ada Jam'iyah Ahlu Thariqah An-Nahdiyah ya, banyak sekali torekat-torekat yang mu'tabaroh yang berkembang di Indonesia, sehingga ada ikatannya namanya Jatman. Jadi ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, umpamanya salah satunya, atau hasbunallah ni'mal wakil, 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 hasbunallah ni'mal wakil. Tentu bukan hanya dengan lisan, dibarengi dengan hati, maka itu menjadikan hati kita selamat dari setan. Setan yang tadinya belalainya itu sudah masuk dalam hati. Setan ini diibaratkan seperti seekor gajah yang punya belalai. Nah, belalainya itu membelit hati seseorang. Maka ketika hati itu zikir, ingat kepada Allah, maka si belalainya juga mundur kembali. Wa innasiya, kalau hati itu lupa Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, iltaqoma, maka membisikkanlah si setan ini qalbahu, kepada hatinya. Rawahul Baihaqi. Setan itu diibaratkan seperti seekor gajah yang punya belalai, terus membelit hati seseorang. Kalau hati itu sedang ingat kepada Allah, maka belalainya mengkerucut, ya, mundur kembali. Tetapi kalau hati itu lupa kepada Allah, maka setan akan dengan mudah melalui belalainya ini untuk membisikkan kepada telinga hati kita, kamu harus nyolong, kamu harus korupsi, kamu harus judi, kamu harus zina, kamu harus minum, dan lain sebagainya. Kamu harus jangan silaturahmi, kamu jangan sedekah, kamu jangan. Ngapain sedekah kok duit udah dikumpulin kok dikasih-kasih orang. Kamu nggak usah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Terus-terusan. Kenapa? Karena hatinya itu sedang tidak ingat Allah. Jadi kuncinya kalau hati kita ingin bersih dari godaan syaitan adalah zikrullah. Wa qala Ibnu Wadhah fi haditsin zakarah. Ibnu Wadhah berkata di dalam hadis yang diceritakannya. Tidak jelas siapa perawinya, yang jelas Wadhah ini menyebutkan bahwa hadis ini berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza balagha, ketika sampai siapa ar-rajul, seseorang, tentunya bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, arba'ina sanah, 40 tahun. Jika seseorang sampai umur 40 tahun, walam yatub, tapi dan keadaannya dia belum bertobat. 40 tahun kok belum mau sholat, 40 tahun kok masih pelit, 40 tahun kok masih ngedul, 40 tahun kok masih senengnya main, keluyuran kemana-mana, 40 tahun kok masih judi,
masih jinah, 40 tahun kok masih korupsi, dan dia tidak walam yatub, dia belum tobat, maka massahas syaitanu wajahu biyadi, setan itu akan mengusap wajah orang itu dengan tangannya. Jadi kalau ada orang yang sudah 40 tahun tapi masih ya hidupnya kayak begitu, masih hura-hura poya-poy yang tidak pernah mengingat kematian lah, tidak ada persiapan untuk akhirat, maka orang yang sudah 40 tahun masih kayak begitu itu di wajahnya diusap setan. Nauzubillahi min dzalik ya. Dalam hadis yang lain, dalam redaksinya begini, kalau orang sudah sampai 40 tahun maka setan akan mengecup keningnya antara dua matanya orang tersebut, itu dikecup oleh setan. Kalau sudah 40 tahun belum tobat, begitu setan pun jadi bangga. Setan mengusapkan tangannya kepada wajah orang tersebut. Waqala, dan dia berkata, bi abi wajhatu man la yaflah. Ini istilah dalam bahasa Arab, artinya demi orang tuaku, bahwa inilah orang yang tidak akan bahagia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini kalau sudah umur 40 tahun belum insaf, belum bertobat, belum mau ruku dan sujud, ya belum mau melakukan kegiatan yang mempersiapkan dirinya untuk akhirat kelak, maka orang tersebut menjadi temannya setan dan sudah dicap dia tidak akan bahagia. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Karena memang usia 40 tahun itu usia yang benar-benar matang secara fisik dan secara mental. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Tapi semoga saja Allah memberikan hidayah dan taufik bagi kita semua. Maksudnya di sini adalah ketika orang sudah umur 40 tahun tetapi masih senang melakukan dosa besar, masih mabok, masih judi, masih senang main perempuan, gonta-ganti pasangan, ya, Saman Leven, hidup bebas tanpa ikatan nikah, kemudian tidak mau ke masjid, tidak mau dekat dengan para kiai, maksudnya begitu, maka dikhawatirkan orang tersebut wajahnya diusap oleh setan. Dan dia bilang, kata setan ini, lu sekarang CS gua ya, jangan macam-macam, lu bagaimana gua. Nah, mudah-mudahan kita, ya kalau kita sih tidak termasuk ke dalam kategori ini ya. Wa kama anna syahawati mutazawwijatun bilahmi bani adama wa damihi fasultanatus syaiton aidon sariyatun fi lahmihi wa damihi wa hitatun bil qalbi min jawanibihi. Sebagaimana syahwat, keinginan-keinginan buruk syahwat itu mutazawwijatun bilahmi ibni Adam, bersatu, bukan maksudnya mutazawijah bukan menikah, bersatu dengan dagingnya seseorang, dagingnya manusia, wadamihi dan darahnya. Syahwat itu, keinginan itu senantiasa bersatu dengan daging dan darah yang mengalir pada tubuh kita. Fasultanatus syaiton aidon sariyatun filahmi wadami. Demikian juga kekuasaan setan itu berjalan sesuai dengan aliran darah serta otot-otot dari daging dari seseorang. Ya Allah, maka pantaslah kalau orang yang makannya makanan haram, baik haram secara zatnya atau haram karena pekerjaannya, ya yang dimakan si nasi cuma dapat nyolong, nah, umpamanya, itu akan mudah sekali orang makan, minum makanan dan minuman yang dihasilkan yang haram, maka dengan mudah si setan juga sariyatun filahmi wadami, berjalan-jalan santai tanpa ada lampu merah, tanpa ada zahmah, ada kemacetan, santai saja setan di dalam tubuh manusia itu sesuai dengan aliran darahnya, karena daging dan darahnya tersebut dihasilkan dari uang yang haram,
Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi tempat mengalirnya setan itu ya dari otot-otot kita, kemudian aliran darah kita juga, karena sudah tercampur dengan keinginan yang negatif maksudnya, dan itu ditunggangi oleh setan. Wahitatun bil qalbi min jawanibihi, terus melingkari di setan ini di dalam hati, min jawanibihi, di pinggirnya, di sekitarnya, kiri kanannya, depan belakangnya, hati kita terus dilingkari oleh setan, diliputi oleh setan. Sekali lagi, agar hati kita ini, maka hancurkanlah setan itu bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Kalau kita orang NU, ada aurat-aurat yang diajarkan oleh para kiai. Setelah sholat baca ini 3 kali, setelah maghrib baca ini 7 kali, setelah subuh baca ini 11 kali, ada yang 100 kali, ada yang 33 kali. Ya itu tadi, agar si setan ini tidak diberikan kesempatan untuk masuk kepada hati kita. Ya, karena penghancur syahwat yang ditunggangi oleh setan itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Oleh karenanya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati itu menjadi tenang, damai, tentram, karena tidak ada setan. Tidak ada keinginan-keinginan, bisikan-bisikan, keinginan atau syahwat yang dibisiki oleh setan. Nggak ada. Makanya hidupnya tenang. Maka Imam Ghazali menyimpulkan agar hati kita tidak dihinggapi oleh bisikan setan, banyaklah berzikir kepada Allah. Tentu zikir ini yang saya maksudkan bukan hanya lisan saja, tetapi harus dibarengi dengan hati kita. Hati ini bisa tenang ya karena nggak ada bisikan-bisikan dari setan itu. Maka Imam Ghazali sekali lagi menyampaikan kepada kita agar hati kita terhindar dari setan, maka banyaklah berzikir kepada Allah. Ketika tidak ada setan, hati kita pasti dijamin akan tenang, tentram, damai. Tapi kalau kita nggak pernah zikir, tidak pernah aurat, ya tidak pernah ingat kepada Allah, maka dengan mudah hati itu dikendali, diisi oleh setan dan dibisiki oleh setan. Ketika seseorang hatinya sudah dibisiki oleh setan, maka tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, telinganya, semua dikendalikan di bawah kendali setan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya Allah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Insyaallah dengan zikir kita akan menghilangkan tempat yang kosong dalam hati kita dari bisikan-bisikan setan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.